don't know who I am and what I'm about, but I'll do anything to find that source. Listen to my voice. Am I lying? Halo sahabat, kembali lagi bersama saya di Alfat Films. Dan kali ini saya akan mereview film original terbaru Netflix berjudul Project Power. Tapi sebelum itu klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Oke, start the beat. Project Power merupakan sebuah film bergenre action bercampur drama keluaran Netflix. Film ini sendiri dibintangi oleh beberapa aktor terkenal seperti Jamie Foxx dan Joseph Gordon-Levitt. Bahkan YouTuber terkenal dan salah satu favorit saya, Casey Neistat, juga hadir dalam film ini walaupun tidak mempunyai role yang begitu besar. Tetapi saya cukup kaget dan happy melihatnya dalam sebuah film, apalagi yang berbudget tinggi bersama dengan banyak aktor-aktor hebat. Ada juga rapper Machine Gun Kelly di sini dan juga ada aktris Dominique Fishback yang baru pertama kali saya lihat penampilannya. Film ini sendiri mengangkat tema yang saya suka, yaitu superhero. Premisnya sendiri menceritakan tentang sebuah obat atau pil bernama Power yang beredar di kota New Orleans, yang dimana ketika kita menelan pil tersebut maka kita bisa mendapatkan kekuatan selama 5 menit. Dan uniknya lagi, setiap orang punya kekuatan mereka masing-masing yang berbeda-beda tergantung orangnya. Dan orang tersebut hanya bisa mengetahui kekuatan yang dia miliki setelah dia mengkonsumsi pil power tersebut. Ada yang menjadi super kuat, tahan tembakan peluru, tembus pandang, hingga ada yang meledak dan mati. Jadi resiko mengkonsumsi pil ini sangat tinggi, apalagi kalau sampai pemakainya OD. Nah, di sini polisi New Orleans bernama Frank yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt berusaha untuk menghentikan peredaran pil tersebut yang membahayakan kotanya. Tapi dia tidak sendiri, dia dibantu oleh seorang pengedar bernama Robin yang diperankan oleh Dominique Fishback. Mungkin kalian bertanya mengapa Frank bekerja sama dengan pengedar? Karena dalam trailer terbukti kalau Frank juga menggunakan pil power tersebut demi mendapatkan kekuatan super. Hal itu dia lakukan agar kekuatannya dapat sebanding dengan para pemakai pil yang mendapat kekuatan super dan dapat mengalahkan mereka. Nah, kemudian Frank dan Robin juga dibantu oleh seorang mantan tentara bernama Art yang diperankan oleh Jamie Foxx. Dia memiliki informasi tentang siapa yang menjadi dalang dari peredaran pil power di kota New Orleans, dan demi menyelamatkan putrinya yang ditawan oleh dalang dari peredaran pil power di New Orleans. Film Project Power disutradarai oleh Ariel Schulman dan Henry Joss, dan screenplay-nya ditulis oleh Mattson Tomlin. Baiklah, kita langsung masuk ke reviewnya saja. Menurut saya film Project Power bukanlah film yang jelek, tapi bukan juga film yang bagus. Mengapa demikian? Saya sebagai seorang yang suka dengan tema superhero melihat plot ceritanya terlihat cukup biasa dan mudah ditebak. Premis dari Project Power saya akui sangat potensial tapi tidak dimanfaatkan dengan sangat baik, yang mengakibatkan para penonton termasuk saya sendiri sedikit kecewa dengan plot ceritanya. Kayak masih banyak yang harus dan bisa menurut saya digali lebih dalam lagi. Ceritanya juga menurut saya tidak nyambung di awal dan bagian tengah, dan mulai direkatkan pada bagian akhir. Pertama diceritain dulu yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini, terus disambungin di bagian akhir, yang menurut saya kurang bagus. Harusnya bisa lebih baik lagi dalam plot cerita menurut saya. Yang saya sukai dari film ini tentu saja adalah penggunaan aktor-aktor seperti Jamie Foxx dan Joseph Gordon-Levitt yang memang bagus kalau soal acting. Bahkan aktris Dominique Fishback dalam film ini punya performa yang bagus, bahkan bisa mencuri spotlight yang telah dibangun oleh karakter Jamie Foxx dan JGL. Karakterisasi Frank, Robin, dan Art juga ditulis dengan cukup baik. Setiap karakter punya masalahnya masing-masing yang cukup baik dan seru untuk diikuti. Apalagi karakter Robin di sini juga suka nge-rap, sangat bisa membangkitkan semangat saya dalam menonton film ini. By the way, penulis dari Project Power yaitu Mattson Tomlin katanya terinspirasi dari film 8 Mile dalam menulis cerita film Project Power. Makanya karakter Robin di sini punya kemampuan rap dan freestyle yang jago. Dia juga terinspirasi dari film thriller Collateral yang dibintangi oleh Tom Cruise dan Jamie Foxx. Mungkin karena itu di film ini Jamie Foxx juga menjadi aktor yang dipilih memerankan tokoh Art. Kalau saja Tom Cruise juga main di film ini pasti bakalan tambah seru dan action pack banget pastinya. Mattson Tomlin juga telah membuat naskah untuk Project Power dari umur 25 tahun, yaitu pada tahun 2016 tepatnya. Dan sekarang di tahun 2020 baru terwujud menjadi sebuah film. Kembali ke review, saya juga suka dengan kekuatan-kekuatan dalam film ini, mirip dengan kekuatan superhero milik Marvel dan DC seperti mengeluarkan api di seluruh tubuh. Dalam film ini mirip dengan superhero milik Marvel yaitu Human Torch.
Kemudian yang menarik juga di sini adalah adegan actionnya menjadi salah satu yang saya suka, terlihat intens dan seru untuk disaksikan, apalagi dengan musik yang juga membangkitkan tensi penonton juga sangat cocok di film ini. Karena film ini film superhero pasti bakalan ada CGI yang digunakan, dan CGI dalam film ini memang tidak bisa dibandingkan dengan film-film berbudget tinggi lain macam Avatar, tapi masih cukup nyaman untuk ditonton dari sudut pandang saya. Kayaknya budget untuk film ini lebih berfokus kepada aktor-aktor papan atas yang main dalam film ini. Yang saya rasa kurang juga di sini adalah ending dalam film ini, kayak kurang gimana gitu, kurang serak aja pas saya tonton. Kurang wah, kayak perlu bumbu-bumbu pemanis di endingnya. Yang saya apresiasi di sini juga adalah aktor Yosi Sudarso yang juga ikut bermain dalam film ini sebagai salah satu antagonis dalam cerita. Jika ada yang belum tahu, Yosi Sudarso adalah aktor laga dan model asal Indonesia yang juga pernah bermain dalam film Power Rangers Dino Charge sebagai salah satu rangernya. Saya lupa ranger warna apa. Kalian mungkin juga pernah lihat Yosi dalam film Buffalo Boys yang juga cukup nge-hype dulu. Saya akan kasih film Project Power C+, karena ensemble cast yang solid dengan action bercampur superhero yang asik untuk ditonton, walau dari segi cerita masih perlu peningkatan. Menurut saya sebaiknya film ini harus ada sequel atau spin-off ceritanya, baik dijadikan film atau dijadiin series saja, karena masih ada hal yang bisa digali lagi dari narasinya, dan premisnya sangat potensial untuk bisa digali lagi. Buat kalian menonton film Project Power bisa dilihat di Netflix dan sudah mulai bisa ditonton tanggal 14 Agustus yang lalu. Bagaimana menurut kalian tentang review dan film Project Power ini? Follow IG saya di Alfat Films, like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman dan grup kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Cut the beat. It's about to get real noisy. So that's your power.